Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Yohanes 20 ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara yang terkasih, kebanyakan orang ingin melihat hal-hal yang spektakuler atau menuntut mujizat dari Tuhan terlebih dahulu, barulah mereka mau percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa. Ini tidak mengherankan. Thomas yang sudah menjadi murid Kristus bertahun-tahun, berkumpul setiap hari bersamanya, masih saja minta bukti. Sewaktu murid-murid yang lain bercerita bahwa mereka telah melihat Kristus sudah bangkit, Thomas tidak langsung percaya. Yohanes 20 ayat 25, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, Tuhan tahu benar apa yang ada di dalam pikiran dan hati Thomas. Karena itu, setelah 8 hari kemudian, ia datang lagi ke rumah itu. Untuk meyakinkan Thomas, berkatalah Tuhan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Setelah melihat bukti dengan mata kepala sendiri, barulah ia percaya kepadanya, dan ia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara, sampai saat ini, sekalipun sudah mendengar tentang berita Injil dan juga mendengar kedahsyatan kuasa Kristus yang sanggup melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, mencelikkan mata yang buta, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, menyembuhkan orang sakit, dan masih banyak lagi mujizat yang dikerjakannya, tapi masih saja orang tidak mau percaya kepada Kristus. Mereka tetap menganggap bahwa Kristus itu tidak lebih dari manusia biasa, kecuali kalau sudah ada bukti dan tanda-tanda ajaib, disembuhkan dari sakit, dipulihkan ekonominya, barulah mereka percaya dan terima Kristus dalam hidupnya. Ini juga terjadi sewaktu Filipus melayani. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Kisah Para Rasul 8 ayat 6. Saudara, terimalah Kristus terlebih dahulu. Berkat Tuhan pasti akan mengikuti.
2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah yang kami dengarkan hari ini. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami minta bukti dulu baru percaya. Tetapi hukum dari Tuhan adalah berbeda. Prinsip Tuhan tidaklah sama dengan prinsip dan cara dunia berpikir. Tuhan ajar kami untuk percaya kepada Tuhan sebelum kami melihat dengan mata jasmani kami dan mengalaminya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sedang dan terus ingin melatih iman kami, memiliki iman yang sungguh percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi ketika kami imani dan percaya kepada kasih kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Terima kasih Bapa di surga, pelajaran penting yang Engkau nyatakan kepada kami pada saat ini akan menolong kami supaya hidup percaya bukan karena melihat. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menerima Kristus dan percaya pada kuasa dan karya Allah, maka kami percaya berkat itu pasti akan mengikuti. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.